Halo, selamat datang di Ngobrol Kuliner bareng gua Rifki Ram dan Maulana. Oke, jadi ini setelah sekian lama gua lagi coba tag video untuk YouTube lagi karena buat teman-teman pengusaha kuliner yang tahu gua atau sudah follow Instagram gua, sebenarnya kalau di sosial media gue cukup rajin untuk posting, ya kan. Nah, cuman gue sekarang lagi mau coba posting-posting konten di YouTube yang durasinya mungkin lebih panjang daripada di sosial media ya, gitu. Oke, jadi gini, kemarin waktu gue main Instagram, scrolling, gue dapat satu video, satu konten dari akun apa gitu, gue nggak tahu, tapi menarik perhatian gue. Jadi di video tersebut ada orang yang bilang bahwa hooknya itu adalah skema franchise di bisnis kuliner itu jahat. Nah, gue kan jadi penasaran ya, tentang apa nih gitu kan. Ternyata video tersebut itu state bahwa banyak banget penipuan-penipuan yang terjadi di brand franchise, khususnya di bisnis kuliner yang terjadi di Indonesia. Nah, terus mungkin sekarang karena lagi ramenya model baru ya, sepeda listrik, jualan kopi, ya es kopi susu dan lain-lain yang lagi marak, franchise-nya banyak ya. Ada sekian kopi, ada kopi jago ya, dan ada brand-brand lain yang sifatnya regional. Nah, itu mungkin sekarang karena lagi marak itu lagi, jadi video ini naik mungkin ya. Nah, jadi si video itu memang menunjukkan bahwa katanya skema franchise itu jahat menurut video tersebut. Nah, ini yang mau gue bahas. Gue nggak bilang video itu benar, tapi gue nggak bilang video itu salah juga, karena gue sekarang ingin ngasih titik cerah aja, bukan klarifikasi juga sih sebenarnya. Tapi gini, mungkin orang yang bikin video tersebut, gue bisa bilang dia itu sedang ada di point of view traumatik gitu. Kenapa traumatik? Karena gue akui iya, 10 atau 15 tahun terakhir di industri bisnis kuliner itu lagi banyak banget bisnis kuliner ya yang memakai skema franchise, tapi dia memakai short game bisnis. Jadi kan ada short game, ada long term game ya. Short game itu misalnya kayak gini, dia baru bikin brand franchise misalnya, tapi setelah 2 tahun 3 tahun tutup, atau nggak si brand tersebut tuh hilang entah kemana gitu setelah mencapai titik tertentu jumlah franchise-nya, seperti itu. Nah, kalau yang long term itu kan ada juga brand-brand kuliner yang skemanya franchise dan sampai sekarang itu masih sustain. Banyak ya, misalnya ada teman gue juga, misalnya si Kodoni, ownernya Sour Sally, itu kan kemitraan ya, franchise, tapi sampai sekarang masih sustain, itu bagus. Nah, jadi kan ada dua itu, yang short game sama long term. Nah, bisa jadi yang tadi gue sebut sebagai traumatik atau yang banyak terjadi di Indonesia itu adalah yang yang short game bisnis. Jadi mereka cari franchise atau pembeli franchise, setelah mencapai 500 cabang misalnya atau 1000 cabang, udah deh mereka ngilang. Nah, terus si owner brand franchise-nya itu dapat duit dari franchise fee dikali jumlah cabang yang terjual ya selama bisnisnya berjalan. Tapi itu dia ya, dia ngilang entah kemana. Nah, mungkin itu yang banyak terjadi ya, makanya disebut skema franchise itu jahat gitu. Nah, cuman kalau disebut jahat, gue nggak setuju. Kenapa? Karena gini, gue kan kenal banyak pengusaha kuliner yang main franchise juga banyak. Yang gue kenal juga ada yang mainnya long term, ada yang mainnya short term, ya kan. Gue juga kenal ada beberapa orang yang mainnya 2 tahun 3 tahun ngilang gitu kan. Ya, orang cuma ngincar franchise fee-nya doang. Gue juga kenal. Tapi kalau disebut skema franchise itu jahat, gue sih ngerasa kasihan sama
owner brand franchise yang dia itu memang fokus untuk membangun sustain company ya dengan skema franchise. Nah, jadi si owner yang long term pun keikut dapat image jeleknya karena memakai skema franchise. Itu kan menurut gua nggak adil, gitu kan? Karena banyak sih sebenarnya brand franchise lokal, apalagi internasional, yang sustain gitu, nggak cuman short game terus cabut gitu. Nah, itu ya. Terus gue juga memang nggak setuju sama orang-orang atau owner-owner yang mereka memakai short game, mereka objektifnya memang dapat duit cepat, ya, franchise fee dikali jumlah cabang, habis itu dia tidak mengurus franchise-nya atau pembeli franchise-nya, dia tidak melakukan marketing activities, tidak melakukan branding, tidak melakukan product development, ya, mereka cabut gitu aja. Apalagi kalau dicariin sama partner-partner franchise-nya dan dia ngilang, susah dihubungi. Nah, gue juga sebenarnya nggak setuju dan mengutuk pengusaha-pengusaha yang tipenya seperti itu, karena itu memang tidak baik dan itu mencoreng nama skema franchise di Indonesia, di industri bisnis kuliner di Indonesia gitu. Jadi itu pun gue nggak setuju sih sebenarnya ya. Nah, itu. Nah, mungkin gue mau ngasih beberapa tips, nggak banyak ya, untuk dua point of view yang berbeda. Yang pertama gue mau ngasih tips atau strategi di point of view business owner atau pengusaha kuliner ya. Yang kedua gue mau ngasih tips point of view dari orang-orang yang mau beli franchise atau mau jadi investor atau yang mau beli kemitraan khususnya di bisnis kuliner. Oke, jadi yang pertama itu untuk brand owner. Kalau lu mau ngebangun brand franchise, perhatikan tiga ini ya. Yang pertama, lu harus rencanakan benar-benar dari awal sebelum lu mulai bisnis. Perusahaan lu atau brand lu atau bisnis lu ini mau dibawa kemana? Long termnya seperti apa? Bermainnya seperti apa? Ya. Kalau lu mau mulai langsung ngebuka kemitraan, ya nggak masalah, banyak kok yang seperti itu. Contoh misalnya dulu sepengetahuan gua ya, correct me if I'm wrong, temen gua si Mas Gufron, ownernya Haus, dulu dia ngebuka franchise juga untuk cabang-cabang awalnya, dan di titik sekian puluh cabangnya dia stop franchise karena dia sudah mendapatkan fresh money, apakah itu dari franchise fee-nya, dari revenue, dan dari investment maybe ya. Baru dia memutuskan untuk ngebangun on store. Jadi franchise-nya ditutup, terus dia ngebangun on store. Nah, ini kan jadi ada perubahan skema. Yang tadinya kalau franchise kita dapatnya misalnya dari brand license, dari raw materials, ya, dari franchise fee misalnya. Tapi di saat kita ngebangun on store, kita kan revenue totalnya jadi 100% masuk ke kita dan bisa diakui sebagai valuasi perusahaan. Tapi kan kalau franchise mungkin kita dapat duitnya dari tadi ya, bukan dari revenue, karena kalau dari revenue kan itu fungsi franchise, tapi kita dapat dari penjualan bahan baku dan lain-lain. Nah, sehingga di saat kita merubah dari skema franchise ke skema on store, biasanya di laporan keuangan itu cukup naik ya, revenue-nya, top line-nya. Karena apa? Karena ada terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Itu kalau sales same store-nya bagus. Nah, jadi rencanakan benar-benar dari nol. Kalau lu mau franchise, apakah selamanya terus franchise? Itu pun tidak masalah ya. Atau misalnya franchise itu hanya menjadi batu loncatan perusahaan lu agar lu mendapatkan next capital untuk next business model, misalnya, itu pun nggak masalah ya kan, asal hindari kezoliman gitu. Nah, yang kedua, perhatikan brand identity yang lu akan bangun, karena yang gue lihat dan yang gue perhatikan, brand franchise dan non franchise itu sebenarnya skema branding, marketing, anything itu berbeda ya. Contoh, kalau yang franchise itu biasanya produknya following the trend ya. Terus cara marketingnya itu following the trend. Terus marketnya pun adalah market yang memang still following the trend. Kalau lu perhatikan ya. Contoh misalnya Haus. Oke, Haus itu ngincar anak muda, anak SMA, anak kuliah, stay di situ.
anak SMA, anak kuliah adalah market-market yang bukan following the trend, bukan hanya following the trend, tapi creating the trend, ya kan? Terus misalnya, dan house itu kuncinya ada di inovasi produk. Jadi intinya di inovasi, ya kan? Product development jalan, marketing development jalan, ya, dan lain-lain. Dulu mungkin misalnya ada abnormal, ya kan, Indomie itu developmentnya kenceng tuh, selalu ada produk baru, ya kan, dan menyasar market mahasiswa SMA, ya, yang memang sangat following the trend, gitu kan. Jadi brand identity itu harus diperhatikan. Ada beberapa brand yang menurut gua dan beberapa produk yang nggak cocok masuk skema franchise, ya. Misalnya adalah produk-produk yang SKU-nya itu susah dicari atau raw material susah dicari sehingga tidak scalable. Karena kalau lu mau franchise berarti kan produknya harus scalable, karena bisa jadi lu dapat franchise yang di luar pulau misalnya. Bisa nggak bahan bakunya dikirim dari kota lu misalnya, kan seperti itu, ya. Nah, itu ya, jadi perhatikan brand identity-nya, tips gue yang kedua, ya. Yang ketiga, perhatikan di saat lu ngebangun people atau ngebangun tim, ya. Kenapa? Karena mau franchise dan on store, menurut gue pun sebenarnya timnya tuh beda cara building the culture, ya. Kenapa tadi? Karena kalau ngebangun brand franchise biasanya, ya, marketingnya harus kreatif, namanya, brandingnya itu harus bagus sehingga menarik siapa? Menarik kedua hal. Yang pertama end user atau pembeli produk kita. Yang kedua menarik kepada calon franchisee. Gimana caranya branding dan marketing kita itu bagus atau menarik bagi calon franchisee sehingga mereka mau ngambil franchise kita, ya. Nah, biasanya kalau brand franchise itu di perusahaannya atau di kantornya, kebanyakan tim marketing itu bukan paling banyak, tapi paling kental lah culture-nya, ya kan. Beda sama perusahaan-perusahaan kuliner yang misalnya base-nya manufacturer, ya, non-franchise yang fokusnya kepada produk dan R&D. Mereka tuh biasanya misalnya tim operation yang lebih kentalnya misalnya, ya kan. Nah, jadi ngebangun tim pun itu sebenarnya harus diatur dari awal sebelum lo ngebangun brand franchise. Nah, itu 3 tips untuk brand owner kalau mau ngebangun brand franchise. Oke, yang terakhir gue mau ngasih tips untuk calon franchisee, ya. Calon franchisee atau orang-orang yang lagi mau muterin duitnya di bisnis kuliner, ya, khususnya ya di brand franchise. Harus seperti apa sih? Apa sih yang harus gue pikirkan? Yang pertama menurut gue, perhatikan sudah berapa lama sih brand franchise ini berjalan, ya. Jangan tertipu atau jangan gampang tertarik sama brand-brand yang baru muncul 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, terus dia jual franchise-nya terus kita ikut-ikutan. Nah, menurut gue itu boleh aja, tapi menurut gue kurang bijak, apalagi kalau modalnya besar. Tapi kalau modalnya kecil, misalnya cuma 10 juta, 20 juta, 30 juta, ya udah, oke, let's do it the short term game bisnisnya, gitu kan. Nah, lo harus mengerti juga kalau capitalnya kecil, ya berarti kan short term menurut gue, gitu kan. Nah, jadi perhatikan berapa lama durasi si perusahaan sudah berjalan. Kalau ternyata si brand franchise ini ternyata sudah 10 tahun lebih, sudah 5 tahun lebih, means sudah sustain, lalu sudah boleh mempertimbangkan bahwa kita mau invest atau beli franchise cabangnya, ya. Kayak yang kedua, menurut gue, perhatikan siapa ownernya, gitu kan. Walaupun mungkin ini kita sulit juga nyari tahu siapa sih owner si brand franchise ini misalnya, tapi menurut gua penting memperhatikan siapa ownernya, gimana karakternya. Walaupun kita nggak kenal, sebenarnya nggak harus kenal, tapi kalau dia punya Instagram, dia punya jejak digital, dia punya record bisnis sama partnernya, tanya sekitar orang ini tuh seperti apa, bagus atau tidak, pernah punya kasus atau tidak. Karena kalau gue sih selalu memperhitungkan itu, ya. Karena gue selalu believe pada kalau perusahaannya bagus, biasanya orangnya bagus. Tapi kalau perusahaannya jelek atau bisnisnya jelek, bukan orang yang nggak bagus ya, tapi belum ada jejak
dia build dia on legacy gitu ya. Oke, itu yang harus diperhatikan. Yang kedua ya, yang ketiga, perhatikan berapa jumlah modal yang harus dikeluarkan, apa aja yang menjadi beban di operational expenditure-nya, berapa lama balik modal ya. Itu harus diperhatiin sama teman-teman. Kenapa? Karena tadi kalau yang short game biasanya capitalnya rendah, tapi kalau yang long term game biasanya capitalnya besar ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau misalnya capitalnya besar, sebenarnya kan kita punya aset. Kalau ada apa-apa asetnya bisa dijual. Tapi kalau capitalnya kecil, ya paling cuma gerobak asetnya, dijual juga ya segitu aja. Dan cara jualan mereka seperti apa? Karena capital besar sama capital kecil, cara jualnya itu berbeda. Apakah si tim pusatnya memperhatikan atau tidak? Nah, itu harus diperhatikan sama teman-teman ya. Jadi jangan asal, wih ini ada brand bagus, gua beli murah kok franchise-nya. Semurah-murahnya franchise mau 10 juta, mau 15 juta, itu kan duit lu gitu, jangan dibuang-buang. Bener nggak ya? Kalau bisa yang less capital ya, misalnya di bawah 100 juta, tapi bisnisnya sustain, produknya bagus, marketnya tumbuh. Kalau bisa kayak gitu, itu better gitu kan. Nah, jadi untuk orang atau kamu yang mau atau masih bingung mau beli franchise, saran gue perhatikan 3 tips yang tadi gue sudah kasih tahu gitu ya. Mungkin nanti gue akan jabarkan lebih detail lagi di video berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah jangan benci dengan skema franchise. Apakah itu kamu adalah brand owner atau kamu adalah investor atau calon franchisee. Kenapa? Karena franchise itu adalah salah satu skema scaling up dalam sebuah perusahaan, dan kita tidak bisa memungkiri itu ya. Bisa mempercepat cash flow tumbuh ya. Dan sebenarnya skema franchise juga bisa membantu investor atau franchise untuk muterin uangnya gitu, karena investor atau franchise beli franchise kita kan untuk muterin duitnya, bener nggak ya kan? Itu pun sebenarnya bisa, tinggal perhatikan tips yang tadi udah gue kasih. Bahkan banyak lagi tips-tips mungkin di luar sana yang lu harus pelajarin. Oke, gitu guys, semoga bermanfaat. Doain gue, semoga gue konsisten untuk bikin video edukasi bisnis kuliner lagi ke depannya. Apakah itu edukasi, apakah itu cuma ngobrol ngalur ngidul, apakah itu ngebahas tren-tren yang sedang terjadi, atau itu cuma gosip-gosip belaka gitu kan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Oke, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.